Para devosan kerahiman ilahi, marilah kita renungkan sabda Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita melalui Santa Faustina. Aku menghendaki agar selama 9 hari ini Engkau membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku, supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran, serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup, dan khususnya pada saat kematian. Setiap hari, hendaknya Engkau mengantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Hendaknya Engkau membenamkan mereka ke dalam lautan kerahimanku, dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang Engkau bawa ke mata air kerahimanku. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya Engkau meminta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa ini. Buku Harian Santa Faustina nomor 1209. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Mari kita lanjutkan dengan menyalakan lilin novena, sekaligus kita menyampaikan wujud-wujud pribadi kita di dalam hati. Mari kita doakan doa jam kerahiman bersama-sama. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia, dan curahkanlah diri-Mu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Marilah kita hening sejenak merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, sumber kerahiman ilahi, dan mohon belas kasih-Nya. Demi Yesus yang menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan sengsaranya, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menderita sakrat maut di Taman Getsemani, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang didera dan dimahkotai duri, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang dijatuhi hukuman mati, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang memanggul salibnya, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang jatuh di bawah kayu salib, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang berjumpa dengan bundanya yang berduka, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menerima uluran tangan dalam memanggul salibnya, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menerima belas kasih Veronika,
kasihanilah kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang menghibur para perempuan, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi Yesus yang ditelanjangi, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi Yesus yang dipaku pada kayu salib, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi Yesus yang wafat di salib, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi Yesus yang diturunkan dari salib dan dimakamkan, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. demi Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Saudara-saudari, marilah kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, Sebab kami orang berdosa. tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami. Sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan, sengsara dan wafat putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami dan mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ilahi ini, yang diminta putra-Mu melalui Santa Faustina. Demi Kristus, Sang Mata Air Kehidupan Kerahiman Ilahi, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Para devosan Kerahiman Ilahi yang terkasih, hari ini kita memasuki hari keempat novena kerahiman kita. Tema novena kita adalah marilah kita berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal kerahiman ilahi. Selamat Paskah untuk Anda semua. Tuhan memberkati. Kita baru saja merayakan perayaan yang sangat agung, yaitu perayaan Paskah Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu perayaan yang sangat berbeda dengan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan di dalam sebuah keheningan, tetapi justru dalam keheningan ini kita menemukan rahmat Tuhan. Teristimewa, kita diajak untuk semakin dekat dengannya di tengah-tengah keluarga kita. Sabda Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Santa Faustina, hari ini bawalah kepadaku orang-orang yang belum percaya kepada Allah, khususnya mereka yang belum mengenal aku. Mereka pun telah kupikirkan di saat-saat sengsaraku yang pedih, sedangkan semangat mereka di masa kemudian menghibur hatiku. Benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Bacaan dari kitab Wahyu bab 21 ayat 5 sampai ayat 8. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian
yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, kita hari ini memasuki hari yang keempat di novena kita. Selama novena kerahiman ilahi ini kita diajak untuk bertekun di dalam doa, mendoakan siapa saja yang bagi kita, bagi gereja itu perlu mendapat dukungan dan juga perhatian istimewa. Hari ini kita mendoakan orang-orang yang belum mengenal kerahiman ilahi. Kenapa akhirnya kerahiman ilahi itu harus diwartakan? Kita sebagai para devosan kerahiman ilahi yang tentu memiliki tanggung jawab iman, kita dipanggil untuk menjadi saksi kerahiman kepada siapapun. Tentu tidak hanya dengan kata-kata kita, tetapi juga dengan perbuatan kita. Dan itu saya kira yang menjadi penting. Ada sebagian orang itu kalau ditanya apa yang dicari di dalam kehidupan, orang mungkin sebagian mengatakan bahwa saya mau mencari kebahagiaan di dalam hidup. Ya, di dalam bacaan dari kitab Wahyu yang baru saja kita dengarkan, kita diajak untuk merenungkan apa itu arti kebaruan. Saya akan menghubungkan arti kebaruan itu dengan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Saya teringat dengan sebuah pernyataan Paus Fransiskus yang sangat bagus menurut saya. Demikian, engkau mungkin memiliki kekurangan, merasa gelisah, dan mungkin hidup tidak tentram. Namun jangan lupa bahwa hidupmu adalah sebuah proyek terbesar di dunia ini. Hanya engkau yang dapat menjaga agar tidak merosot. Ada banyak orang yang membutuhkanmu, mengagumimu, dan bahkan mencintaimu, disadari atau tidak. Aku ingin mengingatkan bahwa menjadi bahagia bukan berarti memiliki langit tanpa badai, atau jalan tanpa musibah, atau bekerja tanpa merasa letih, ataupun hubungan tanpa kekecewaan. Menjadi bahagia adalah mencari kekuatan untuk memaafkan, mencari harapan di dalam perjuangan, mencari rasa aman di saat ketakutan, mencari kasih di saat perselisihan. Menjadi bahagia bukan hanya menyimpan senyum, tapi juga mengolah kesedihan. Intinya, menjadi bahagia menurut saya adalah memaknai perubahan di dalam setiap hal, bahkan yang paling kecil sekalipun di dalam hidup kita. Kebaruan atau hidup baru adalah ideologi orang Kristiani dan cita-cita rohani bagi para pengikut Kristus. Kebaruan juga adalah sebuah panggilan Kristus. Minggu ini kita ada di dalam Minggu Paskah. Kita diajak untuk memaknai Paskah itu dengan 3 macam kebaruan. Yang pertama adalah spirit baru. Yang kedua adalah karya-karya baru. Yang ketiga adalah hidup suci. Sebagai devosan kerahiman ilahi secara khusus dan umat Katolik secara umum, kita diajak untuk memaknai peristiwa besar umat manusia di dunia saat ini. Kita perlu bertanya, siapakah kita dalam persoalan besar umat manusia dewasa ini? Siapakah kita dalam cita-cita Paskah tahun ini? Paskah kita rayakan tidak dalam suasana biasa sukacita, tetapi dalam suasana bencana dan duka cita. Tetapi kita akan mengubahnya, bukan mau memaksakan sukacita Paskah, tetapi mau menyalurkan sukacita Paskah di dalam solidaritas dan empati kita kepada mereka yang berduka, mereka yang sedang berjuang untuk hidupnya yang susah, mereka yang berjuang untuk keselamatan orang lain di dalam rasa kekhawatiran dan keterbatasan. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, kita telah menggunakan cara baru di dalam berelasi dengan Allah dari waktu ke waktu di bulan-bulan terakhir ini. Allah tetap menyediakan berbagai cara dan sarana
untuk kita menimba kekuatan dan juga kesetiaan. Kita diingatkan akan kasih kita kepada orang-orang terdekat kita dengan memperhatikan dan melayani mereka setiap waktu saat kita stay at home. Kasih tidak membuat kita bosan, justru memberi ruang kreatif bagi kita untuk menemukan makin banyak cara untuk mengasihi, dan itulah kebaruan hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Yesus yang Maha Rahim, sumber cahaya bagi seluruh dunia, terimalah ke dalam hatimu yang berbelas kasih jiwa-jiwa orang kafir yang tidak mau percaya dan yang belum mengenal Dikau. Semoga sinar cahaya rahmat-Mu menerangi mereka, supaya mereka bersama seluruh umat-Mu dapat memuji kerahiman-Mu untuk selama-lamanya. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata penuh kerahiman kepada jiwa-jiwa orang kafir yang belum mengenal hati berbelas kasih Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan mereka yang tidak percaya akan Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Semoga mereka akan tertarik kepada cahaya terang Injil, sehingga dapat mengerti betapa bahagia mencintai Engkau dan memuji kerahiman-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan madah persembahan. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Para devosan yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa koronka. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Mari kita lanjutkan dengan litani kerahiman ilahi. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami, Allah Bapa di surga, kasihanilah kami, Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami, Allah Roh Kudus, kasihanilah kami, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami, kerahiman ilahi yang mengalir dari rahim Bapa, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi sifat Allah yang tertinggi, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi misteri yang tak terselami, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi mata air yang mengalir dari misteri Tritunggal Maha Kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang tak terselami oleh akal budi baik insan maupun malaikat, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi terwujud dalam penciptaan para malaikat, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi sumber segala kehidupan dan kebahagiaan, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang lebih baik daripada surga, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi sumber mujizat dan segala keajaiban, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang mencakup seluruh semesta, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang turun ke bumi dalam pribadi sabda yang menjelma, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang mengalir dari luka hati Yesus yang menganga, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang terkandung dalam hati Yesus bagi kami, khususnya bagi orang-orang berdosa, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang memberikan kami Bunda Maria sebagai Bunda yang berbelas kasih, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang tak terselami dalam penetapan Ekaristi Kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang terungkap dalam pembentukan Gereja Kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang terungkap dalam sakramen baptis yang kudus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang terungkap dalam penyelamatan kami lewat Yesus Kristus, Engkaulah andalanku, kerahiman ilahi yang menyertai kami sepanjang hidup kami, Engkaulah andalanku,
andalanku. Kerahiman ilahi yang merengkuh kami, khususnya saat kematian. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memberkati kami dengan kehidupan kekal. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang menyertai kami setiap saat sepanjang hidup kami. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang melindungi kami dari api neraka. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang terungkap dalam pertobatan orang-orang berdosa yang keras hati. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memesona para malaikat dan tak terselami oleh para kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang tak terselami dalam semua misteri Allah. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang merenggut kami keluar dari kepapaan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi ketenangan bagi orang menghadapi ajal. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi kesejukan dan keringanan bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi sumber kebahagiaan dan sukacita kami. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memanggil kami keluar dari kehampaan menuju keberadaan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang merangkum semua karya tangan Allah. Engkaulah andalanku. Kerahiman Allah, mahkota segala karya tangan Allah yang ada maupun yang akan ada. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang di dalamnya kami dibenamkan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, tempat istirahat yang nyaman bagi hati yang sangat menderita. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, harapan satu-satunya bagi jiwa-jiwa yang putus asa. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, tempat istirahat bagi kami dan damai di tengah ketakutan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, kesukaan dan kenikmatan jiwa yang kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang mengilhamkan harapan di luar segala harapan. Engkaulah andalanku. Anak domba Allah yang membuktikan kerahiman paling tinggi bagi keselamatan dunia dan salib-Mu. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang dengan penuh kerahiman mempersembahkan diri untuk kami dalam perayaan Ekaristi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang oleh kerahiman tak terbatas menghapus dosa-dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kerahiman ilahi yang melampaui segala perbuatannya. Sebab itu aku akan memuji kerahiman ilahi untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang kekal, dalam diri-Mu ada kerahiman yang tanpa batas, dan harta belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati, dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh, menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman, yang bersama Engkau dan Roh Kudus menurunkan kerahiman kepada kami untuk selama-lamanya. Amin. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, marilah kita mengakhiri novena pada hari ini dengan mendaraskan kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan akan kunyanyikan selama-lamanya. Di hadapan segala bangsa, aku akan menyanyikannya. Sebab inilah sifat Allah yang paling tinggi, dan suatu mukjizat tanpa henti bagi kita. Engkau memancar dari Tritunggal Ilahi, dari rahim tunggal yang penuh dengan kasih. Kerahiman Tuhan akan dinyatakan di dalam jiwa dengan segala kepenuhannya, ketika selubung disingkapkan. Dari sumber kerahiman-Mu ya Tuhan mengalir segala kebahagiaan dan hidup. Karena itu hendaknya segala makhluk dan seluruh ciptaan larut dalam nyanyian kerahiman. Lubuk kerahiman Allah dibuka bagi kita lewat kehidupan Yesus yang terentang di salib. Hai pendosa, jangan ragu atau putus asa, berharaplah akan kerahiman, sebab kamu pun dapat menjadi kudus. Dua arus dalam wujud sinar telah memancar dari hati Yesus, bukan untuk para malaikat, kerubim atau serafim,
tetapi untuk keselamatan manusia yang berdosa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. semoga kita semua, para devosan kerahiman ilahi dimanapun berada, orang-orang yang kita doakan, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.